Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. Saya akan menyampaikan materi yang diberikan, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna dan memerlukan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur adalah suatu tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal bersifat mendasar dalam hidup seperti cita-cita yang hendak dicapai di masa depan. Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilambangkan menjadi pandangan hidup bangsa yang disebut sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara. Transformasi pandangan negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya, dan agama. Dengan suatu pandangan yang jelas, Indonesia memiliki pandangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu nilai-nilai hidup dari masyarakat Indonesia. Pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warga negara karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alat atau fondamen yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Dan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta akidah baik moral maupun hukum negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia yang termasuk unsur-unsurnya pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Dalam pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara. A. Substansi sebagai dasar negara. Terdapat bermacam-macam dasar negara seperti liberalis, sosialisme, dan komunis. Kunci dasar negara. Yang pertama, dasar berdiri dan tegaknya negara. Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. 2. Dasar negara penyelenggara negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa yang bersangkutan. 3. Dasar partisipasi warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antara warga negara dengan negara lainnya, tetapi juga bagi perhubungan antar warga sekitarnya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Setiap agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan berketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan, dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keyakinan dan cita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu ada juga jenis-jenis ideologi Pancasila. Ciri-ciri khas ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok orang mendasari suatu program untuk mengubah dan memahami masyarakat. Berarti, demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologi dan kesetiaannya sebagai masyarakat itu sendiri.
Lalu, tuntutan konkret dan operasional yang keras, ideologi tertutup bersifat otoriter, dan menyangkut segala segi kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi tertutup adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasi, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ideologi terbuka Pancasila memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam suatu sistem norma terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, dimensi realistis mencerminkan realitas hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang manapun juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.